Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Fadila dengan NPM 2213 031102. Di sini saya akan menyampaikan hasil laporan turun lapangan langsung saya di SMA Pramuka Bakti, sekaligus mengamati implementasi kurikulum di SMA tersebut, di mana tujuan dari pembuatan laporan hasil observasi ini dilakukan untuk memenuhi syarat mengikuti ujian akhir semester mata kuliah kurikulum dan pembelajaran ekonomi dan mengetahui bagaimana implementasi kurikulum di SMA Pramuka Bakti. Latar belakangnya, pengembangan kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Titik tekan pengembangan kurikulum 2013 adalah penyempurnaan pola pikir, penguatan tata kelola kurikulum, pendalaman dan perluasan materi, penguatan proses pembelajaran, dan penyesuaian beban belajar agar dapat menjadi kesesuaian antara apa yang diinginkan dengan apa yang dihasilkan. Pengembangan kurikulum menjadi amat sejalan dengan kontinuitas kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya, serta perubahan masyarakat pada tataran lokal, nasional, regional, dan global di masa depan. Aneka kemajuan dan perubahan itu melahirkan tantangan internal dan eksternal pada bidang pendidikan. Karena itu, implementasi kurikulum 2013 merupakan langkah strategis dalam pengembangan globalisasi dan tuntunan masyarakat Indonesia masa depan. Sebagai calon pendidik, yaitu mahasiswa yang mengambil Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan pada program studi pendidikan ekonomi, melakukan wawancara, hal ini diharapkan untuk memahami kurikulum 2013 agar nantinya bisa menjadi seorang guru yang baik, berkompetensi dan berkualitas, dan juga harus memahami tentang pergantian kurikulum. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, mengetahui apa kurikulum yang diterapkan di SMA Pramuka Bakti. Yang kedua, mengetahui bagaimana implementasi kurikulum tersebut. Yang ketiga, mengetahui kendala terhadap kurikulum yang diterapkan. Yang keempat, mengetahui bagaimana proses evaluasi peserta didik dalam penerapan kurikulum tersebut. Nah, tempat dan waktu pelaksanaan. Tempatnya yaitu kegiatan wawancara ini dilaksanakan di SMA Pramuka Bakti yang beralamat di Jalan Nur Ali nomor 556, Trimodadi, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Lampung. Waktu pelaksanaan, kegiatan wawancara ini dilaksanakan pada hari Selasa 23 Mei 2023 pukul 9 sampai dengan 14.00. Langkah-langkah yang penulis gunakan pada saat pelaksanaan kegiatan wawancara yaitu: yang pertama, menghubungi pihak sekolah untuk mengirimkan surat izin melalui chat WhatsApp dan langsung mendapatkan surat balasan izin observasi dari pihak sekolah. Yang kedua, di hari berikutnya mendatangi sekolah untuk melakukan wawancara langsung kepada guru ekonomi dan kepala sekolah. Yang ketiga, mengikuti proses pembelajaran di dalam kelas. Yang keempat, setelah mahasiswa mewawancarai guru ekonomi dan kepala sekolah serta mengikuti proses pembelajaran di dalam kelas dan memperoleh informasi tentang penerapan kurikulum di SMA Pramuka Bakti. Hasil wawancara yang telah dilakukan kurikulum yang ditetapkan di SMA Pramuka Bakti adalah: di tahun ajaran 2022-2023 menggunakan kurikulum 2013 di semua kelas, dan pihak sekolah sudah memiliki rencana untuk tahun ajaran baru sekolah akan menggunakan kurikulum Merdeka. Kurikulum 2013 ini bertujuan untuk mendorong peserta didik agar lebih baik dalam melakukan observasi dan mempresentasikan apa yang diperoleh dari pembelajaran. Dalam implementasi kurikulum 2013, tentunya guru harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami materi yang esensi kurikulum 2013 sebelum menerapkannya kepada peserta didik. Para guru juga harus membuat para siswa aktif dalam proses pembelajaran di kelas, dan kurikulum 2013 tetap harus disesuaikan dengan keadaan sekolah. Implementasi kurikulum 2013 di SMA Pramuka Bakti. Penerapan kurikulum 2013 di SMA Pramuka Bakti yaitu dikatakan sudah cukup baik, di mana pihak sekolah dan pihak guru sudah memahami tentang sistem kurikulum 2013. Karena setiap awal tahun pembelajaran
diadakan sosialisasi mengenai kurikulum. Sistem pengajaran yang diberikan berupa memberikan catatan, kemudian menjelaskan. Setelah itu diadakan sesi tanya jawab, agar siswa dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Ada juga sistem pembagian kelompok. Variasi pembelajaran ini dilakukan agar siswanya tidak merasa bosan dan tertarik dalam setiap sistem pembelajaran. Di pelajaran ekonomi sendiri, yang guru lakukan adalah siswa dapat aktif dalam pembelajaran adalah dengan memberi pemahaman tentang materi yang diajarkan, kemudian memberikan contoh sesuai keadaan yang terjadi di sekitar, serta membiarkan siswa untuk aktif berpartisipasi dalam pembelajaran dengan memberikan sesi tanya jawab. Media pembelajaran selain buku paket, biasanya guru menggunakan LCD untuk menjelaskan materi pembelajaran. Selanjutnya, kendala kurikulum 2013 di SMA Pramuka Bakti. Masih terbiasa dengan metode belajar ceramah pada saat pembelajaran COVID-19 yang lalu. Kurang optimalnya dan efektifnya penggunaan teknologi, penyajian bahan ajar tidak terlalu banyak, materi ajar yang terlalu luas, dan materi lain serta harus ditambahkan siswa yang kurang aktif, malu untuk berdiskusi, malu untuk mengemukakan pendapat, sehingga jalannya kegiatan belajar menjadi pasif. Selanjutnya, proses evaluasi peserta didik dalam penerapan kurikulum 2013, yaitu tugas harian atau tugas mandiri dan juga dengan adanya UTS ataupun UAS. Tugas mandiri itu dengan cara memberikan tugas setelah bab yang dibahas selesai. Untuk evaluasi, biasanya siswa diwajibkan untuk mengumpulkan catatan dan membahasnya kembali. Penilaian UTS dan UAS, di mana siswa dilatih kemampuan mengingat materi selama 1 semester, di mana soal juga berbentuk pilihan ganda dan juga soal uraian. Ada juga penilaian keaktifan siswa di kelas dalam sesi tanya jawab dan tugas kelompok. Nah, sarana dan prasarana yang disediakan yaitu 9 ruang kelas, 2 ruang perpustakaan, 3 ruang laboratorium, 1 ruang pimpinan, 1 ruang guru, 2 tempat ibadah, 1 ruang UKS, 3 ruang toilet, 1 ruang tata usaha, 1 ruang konseling, 2 ruang OSIS, 1 ruang bangunan, ruang kelas dengan 2 lantai, LCD dan proyektor, peralatan olahraga. Nah, kesimpulannya yaitu kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan isi pembelajaran, bahan kajian dan cara penyampaian serta penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Inti dari kurikulum 2013 adalah upaya penyederhanaan dan tematik integratif. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap dalam menghadapi masa depan. Di ajaran 2022-2023, SMA Pramuka Bakti menggunakan kurikulum 2013 di semua kelas, dan pihak sekolah sudah memiliki rencana untuk tahun ajaran baru sekolah akan menggunakan kurikulum merdeka. Para guru juga harus membuat para siswa aktif dalam proses pembelajaran di kelas. Dan kurikulum 2013 tetap harus disesuaikan dengan keadaan sekolah. Kendala yang ditemukan pada siswa di SMA Pramuka Bakti diantaranya adalah kebanyakan siswa masih terbiasa dengan metode belajar ceramah dan juga karena sistem pembelajaran setelah COVID-19 yang lalu, sehingga ketika guru memberikan kesempatan buat siswa mencari gagasan, ide, dan pendapat sendiri, siswa agak sulit karena kebiasaan mereka hanya menyimak dan mendengarkan saja. Dalam proses penilaian di SMA Pramuka Bakti, guru menggunakan penilaian dengan tugas harian atau tugas mandiri, dan juga dengan UTS ataupun UAS. Tugas mandiri sering berbentuk pertanyaan uraian agar melatih siswa dalam memecahkan masalah dengan solusinya, dalam melatih pendapat siswa agar mampu berpikir secara kritis. Nah, sekarang beberapa foto dokumentasi saat proses observasi langsung. Foto bersama kepala sekolah dan guru ekonomi, foto bersama siswa-siswa, dan foto saat mengikuti pembelajaran di kelas. Jadi itulah tadi pemaparan dari penelitian yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.